Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 202300500033. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data UTS dengan judul Global KP Market Sales in Southeast Asia. Di proyek ini, saya menganalisis data penjualan kopi dari beberapa negara Asia Tenggara selama 1 tahun. Nah, fokus saya bukan hanya melihat angka penjualan, tapi juga pola perubahan setiap bulan, produk mana yang paling diminati, sampai bagaimana memprediksi penjualan di bulan berikutnya. Seluruh seluruh proses ini saya kerjakan menggunakan Python di Google Colab, mulai dari membuat dataset, mengecek statistik, membuat visualisasi, sampai melakukan clustering dan membuat model prediksi penjualan. Selanjutnya, di tahap awal, saya mengimpor berbagai library yang dibutuhkan untuk analisis. Panda saya gunakan untuk mengolah data tabular dan NumPy untuk perhitungan numerik serta membuat variasi data. Untuk visualisasi grafik, saya memakai Matplotlib dan Seaborn supaya grafik yang dihasilkan lebih jelas dan informatif. Dari scikit-learn, saya menggunakan label encoder dan standard scalar untuk processing. Kemudian K-means untuk clustering dan linear regression untuk membuat model prediksi penjualan. Tahap ini tidak menghasilkan output karena fungsinya hanya menyiapkan semua alat analisis. Selanjutnya yaitu saya membuat dataset penjualan kopi secara simulatif namun realistis. Saya mendefinisikan 6 jenis produk kopi seperti kopi instan, kopi bubuk, arabica, robusta, cold brew, dan kopi premium. Lalu saya memasukkan 6 negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura, masing-masing dengan kota-kota besarnya. Dataset ini dibuat untuk periode 12 bulan, jadi mencerminkan penjualan 1 tahun penuh. Saya juga menambahkan faktor musiman, misalnya penjualan meningkat di bulan November, Desember karena promo akhir tahun. Produk premium memiliki harga lebih tinggi sehingga penjualan lebih kecil, sedangkan kopi instan memiliki volume tertinggi sehingga hasilnya adalah dataset yang besar dan cukup realistis untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, setelah dataset terbentuk, saya melakukan eksplorasi untuk melihat pola dasarnya. Dari statistik deskriptif terlihat bahwa penjualan tiap produk berbeda-beda secara signifikan. Ketika saya hitung total penjualan per produk, kopi instan menjadi produk dengan penjualan tertinggi selama 1 tahun. Grafik bar chart memperjelas bahwa kopi instan jauh lebih diminati dibandingkan produk lain. V-chart yang saya buat menunjukkan bahwa kategori instan dan ready to drink mendominasi kontribusi penjualan. Selain itu, dari pola bulanannya terlihat bahwa penjualan meningkat pada bulan November dan Desember karena momen promo akhir tahun. Selanjutnya, processing data. Sebelum masuk ke analisis selanjutnya, saya melakukan processing pada dataset. Pertama, saya menerapkan label encoding untuk mengubah data kategorikal seperti kota dan produk menjadi produk bentuk numerik. Kedua, saya menormalkan kolom penjualan dan harga menggunakan standar color supaya nilai berada pada skala yang sama dan tidak membuat model bias. Setelah tahap ini selesai, dataset sudah siap digunakan untuk clustering prediksi. Ini adalah outputnya bisa terlihat. Selanjutnya clustering K-means. Ini saya melakukan analisis segmentasi produk menggunakan algoritma K-means. Sebelum clustering, saya menggabungkan data berdasarkan produk untuk mendapatkan total penjualan setahun. Saya menentukan jumlah cluster menggunakan metode elbow dan dari grafiknya terlihat bahwa K sama dengan 3 adalah jumlah yang paling ideal. Hasil clustering menunjukkan 3 kelompok utama. Sebelum itu, K-means digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan harga dan total penjualan. Kemudian menghasilkan 3 klaster produk: harga rendah, penjualan tinggi. Kemudian kedua, harga menengah, penjualan stabil. Ketiga, harga tinggi, penjualan kecil. Yang pertama, kelompok harga rendah dengan volume penjualan tinggi seperti kopi instan.
Kemudian harga menengah dengan penjualan stabil seperti kopi bubuk dan robusta. Kemudian kelompok premium dengan harga tertinggi namun volume kecil seperti Arabica dan single origin. Grafik scatter memperlihatkan pengelompokan ini dengan jelas dan dari sini kita bisa melihat strategi pemasaran tiap kelompok seharusnya berbeda. Selanjutnya, prediksi penjualan linear regression. Tahap ini adalah membuat model prediksi penjualan menggunakan linear regression. Model ini menggunakan dua variabel yaitu harga dan kota. Dataset saya bagi menjadi data train dan test, dan setelah pelatihan model nilai R2 yang saya dapatkan adalah sekitar 0,78. Ini berarti model cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara harga, lokasi, dan penjualan. Grafik aktual versus prediksi menunjukkan bahwa hasil prediksi sudah cukup mendekati data aslinya. Dari koefisien model terlihat bahwa semakin tinggi harga, penjualan akan cenderung menurun, sementara beberapa kota besar memiliki kontribusi penjualan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya insight bisnis dan kesimpulan. Hasil utama produk terlaris adalah instan kopi saset. Kemudian yang kedua, kopi tertinggi kota tertingginya yaitu Jakarta dan Kuala Lumpur. Nilai evaluasi model itu sama dengan 0,78. Rekomendasi bisnisnya, fokuskan promosi di kota besar. Yang kedua, maksimalkan momen penjualan akhir tahun. Yang ketiga, pertahankan strategi kompetitif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.